Pemirsa, di Jakarta Selatan ada salah satu masjid yang memiliki desain oriental yang unik, namanya Masjid Babah Alun Desari. Ya, Masjid Babah Alun ini terletak di pinggir tol Depok Antasari dan didirikan oleh Jawara Pasar Baru Yusuf Hamka pada tahun 2020. Desainnya yang ikonik menjadi daya tarik tersendiri. Masjid berarsitektur oriental dengan warna dominan merah, putih gading, dan kuning pemirsa. Ornamen bambu pun memperindah masjid ini, mulai dari bagian pintu tadi kita lihat hingga bagian atap masjid pun juga sangat menarik. Malah disebut-sebut masjid ini menjadi salah satu destinasi religi di Jakarta Selatan. Lalu bagaimana suasana berbuka puasa dari dekat di Masjid Babah Alun Desari, Jakarta? Kita langsung menuju ke sana pemirsa, ada Vena Kintan. Silakan Vena. Iya, selamat berbuka puasa Rotisa dan juga pemirsa. Kali ini saya kembali menjajal masjid di Jakarta yang kalau bisa Anda lihat ini cukup unik ya, cukup berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Biasanya masjid-masjid lain ini berwarna hijau ataupun berwarna putih dan juga warna krem, tapi masjid ini didominasi dengan warna-warna merah, kuning, hijau dan juga warna gading putih. Dan desainnya kalau bisa Anda lihat sangat unik ya, sangat oriental karena di sini memang pemilik dari masjid ini sengaja membangun masjid ini dengan tempat-tempat seperti yang ada di Cina. Ini adalah Masjid Babah Alun Desari pemirsa yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan, tepatnya ada di Tol Depok dan Antasari. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya desain-desain ataupun ornamen-ornamen yang ada di masjid ini, sambil saya ajak Anda untuk mewawancarai anak dari pemilik pendiri masjid ini ya, yakni Yusuf Hamka. Ini sudah ada Mbak Fitria Yusuf Hamka. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fitria. Waalaikumsalam Mbak Vina. Mbak, ini kan kalau kita lihat desainnya cukup unik ya Mbak ya. Seperti nampaknya ini saya lagi ada di negara tirai bambu Mbak Fitria. Ini sebetulnya apa sih alasan dari Pak Yusuf Hamka membangun masjid dengan desain seperti ini Mbak? Ayah saya Yusuf Hamka, beliau yang dikenal juga dengan Babah Alun, sengaja memberi tema ini masjid bergaya oriental karena beliau ini ingin membangun masjid-masjid dan melambangkan kebinekaan yang ada di Indonesia. Kebetulan Pak Yusuf Hamka sendiri kan adalah seorang mualaf keturunan Tionghoa. Nah, waktu itu Pak Yusuf Hamka sendiri pernah lagi jalan-jalan ke negeri tirai bambu. Beliau ngelihat, oh di sini banyak sekali masjid-masjid dan juga banyak kaum muslim yang masjidnya tuh bergaya oriental. Kita lihat sedikit ya Mbak, Ya. ini kan lagi ada sholat Ya, maghrib ya. boleh. Kita lihat dikit nih desainnya. Wah, ini cukup menarik ya pemirsa, dari atap kubahnya aja nih sudah cukup unik ya dengan didominasi oleh warna-warna merah. Oh, iya betul. Memang ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar berkesan Tionghoa. Desainnya sendiri juga Pak Yusuf Hamka meminta arsiteknya untuk langsung ke negeri tirai bambu untuk melihat sebagai inspirasi membangun masjid ini. Masjid Babah Alun ini sebenarnya bukan yang pertama. Kita ada yang ada di Papanggo, ada yang di Menteng, ada yang di Ancol, ada yang di Bogor, dan juga ada yang di sini. Katanya nih Pak Yusuf Hamka ada cerita menarik untuk kemudian bisa membangun masjid-masjid dengan desain yang cukup ikonik, unik seperti saat ini. Salah satunya katanya sempat mimpi Mbak, itu gimana sih ceritanya? Memang beliau mendapatkan hidayah dari Allah untuk membuat 1000 masjid, di mana masjid ini bukan hanya untuk tempat beribadah, tapi juga insya Allah bisa berguna untuk warga-warga sekitar. Misalnya ada yang ingin mengadakan acara ataupun sedekahan yang seperti hari ini saya lakukan, mereka bisa melakukannya gitu. Oke Mbak, ini kan saya lihat juga ada aktivitas lain ya, salah satunya ada buka puasa bersama di masjid ini. Nah, ini bisa diceritakan nggak sih Mbak, ini acaranya buka puasa rutin digelar apa selama bulan suci Ramadan? Acara ini kami adakan rutin setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali karena memang saya terinspirasi oleh ayah saya. Beliau kan selalu mengajarkan bagaimana caranya untuk selalu berbagi kepada sesama. Jadi saya berusaha dengan sahabat-sahabat saya. Kebetulan hari ini Ada anak-anak yang lagi berbuka puasa ya Mbak ya, sambil kita lihat nih buka puasanya pakai apa aja? Iya. Buka puasanya kita biasalah
Selain bakso juga ada ini makanan fried chicken. Kebetulan yang adik-adiknya tuh suka. Karena kan kita pengen supaya adik-adiknya tetap happy dan juga bisa untuk berkah buat mereka. Selain makanan-makanan yang mudah-mudahan disukain oleh adik-adik ini, kita juga membagikan hadiah-hadiah seperti sajadah dan juga mukena. Kadang-kadang kita juga selalu kita puter-puter. Ada kadang-kadang kita beliin mereka itu hadiah-hadiah, alat tulis dan lain-lain. Masya Allah, ini anak-anak lagi seneng banget ya kayaknya bisa buka puasa di sini. Kita seneng banget bisa selalu rutin untuk berbagi. Mohon doanya ya Mbak supaya kita bisa selalu sering-sering undang mereka. Nah, bicara soal kapasitas, ini kan cukup luas ya Mbak. Kalau kita lihat di masjid ini anak-anak yatim aja ada puluhan ada di sini. Sebenarnya kapasitasnya berapa sih Mbak? Bisa menampung banyak sekali karena kan selain di masjid ini kita juga ada aula-aula di atas dan juga kalau misalnya sholat id nanti mungkin insya Allah di hari Lebaran kita biasanya Pak Yusuf Hamka mengadakan sholat id bersama-sama di sini 1.000 orang juga bisa kok karena kan di lapangan ini masih luas gitu. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas waktunya. Selamat berbuka puasa Mbak. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah menjajal ya masjid yang ada di Cilandak ini, Masjid Babawi ini yang ternyata cukup unik ya, dibangun oleh Yusuf Hamka pada tahun 2020. Sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Quintana atas laporan Anda langsung dari Jakarta.